warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya BD Fitri Andriani, SSTMKes. Saya adalah dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan, Kampus Kabupaten Asahan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Putra Abadi Langkat. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja perguruan tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah kebidanan komunitas. Mata kuliah ini saya bawakan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya melakukan perkuliahan tatap muka secara langsung untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya berikan didukung dengan beberapa media pembelajaran, diantaranya video, studi kasus, kuis interaktif, interaction dalam pembelajaran menggunakan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian melalui kuis, tugas proyek, individu maupun kelompok, studi kasus, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPS mata kuliah. Dan terakhir, penilaian sumatif saya lakukan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam pembelajaran mata kuliah ini didukung dengan beberapa referensi utama dan referensi pendukung, yang salah satunya adalah buku yang saya tulis sendiri dan beberapa referensi dari jurnal publikasi bereputasi yang memiliki nilai kebaruan yang mendukung mata kuliah. Mata kuliah kebidanan komunitas adalah mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah BD 15.307 sebanyak 4 SKS. Diselenggarakan sebanyak 16 kali tatap muka selama 1 semester dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian masing-masing, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait yang pertama, konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga. Kedua, masalah kebidanan di komunitas. Ketiga, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Keempat, aspek perlindungan hukum bagi praktisi bidan di komunitas. Kelima, manajerial asuhan kebidanan komunitas baik di rumah, posyandu, dan polindes dengan fokus SDGs pada antenatal, intranatal, postpartum, KB, dan lansia. Program pemerintah yang berkaitan dengan KIAKB di wilayah komunitas dan menjalankan tugas tambahan yang berkaitan dengan kesehatan anak. Dan materi yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan di komunitas. Adapun CPL dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari 6 CPL yang masing-masing CPL 1 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan standar kebidanan. CPL kedua berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL ketiga menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. CPL keempat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
CPL kelima mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah. Dan terakhir, CPL keenam menguasai konsep umum kesehatan masyarakat pada substansi promosi dalam kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK pada mata kuliah ini diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan. Kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan komunitas. Keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengelola program pemerintah yang berkaitan dengan KIA, KB di wilayah kerja. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas. Dan yang terakhir, keenam, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Berikut adalah video pembelajaran tatap muka pada mata kuliah kebidanan komunitas yang saya lakukan. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, masih pagi ya, harus tetap semangat. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah kebidanan komunitas yang pada hari ini kita akan membahas di materi keempat kita, yaitu tentang asuhan kebidanan komunitas. Ya, nah pada materi pada hari ini kita akan membahas nanti tentang beberapa asuhan-asuhan kebidanan yang dilakukan di komunitas, yaitu mulai dari antenatal care, intranatal care, dan postpartum. Ya, nah sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, ya saya ingin flashback, ingin mengulang ya pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu pertemuan kita yang ketiga. Ya, ada yang masih ingat apa yang kita bahas? Oke, silakan Bella. Ya, silakan. Tentang etika pelayanan kebidanan. Benar? Benar, Bu. Benar ya. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang etika pelayanan kebidanan ya. Apa yang sudah kita bahas semalam? Tentang salah satu masyarakat di komunitas. Ya, tentang peran serta masyarakat ya di komunitas ya, ataupun PSM. Masih ingat nggak bentuk-bentuk PSM? Ya, silakan Desma. Yang pertama itu ada posyandu, yang kedua ada sarwisma, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat program desa siaga. Ya, benar ya. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum lanjut, saya ingin mengabsen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir nih pada hari ini? Hadir semua? Ya, oke. Hadir semua ya. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini ya. Asuhan kebidanan di komunitas. Yang pertama ini ya, kita akan bahas tentang asuhan antenatal di komunitas. Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu ini ya, asuhan antenatal. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya tentang sering dengar, apalagi ini udah pelajaran kita yang sudah lalu tentang antenatal ya. Nah, apa itu tentang antenatal? Ada yang tahu? Ya, silakan. Asuhan ibu hamil ya, asuhan sebelum persalinan, itu ya benar ya, asuhan pada masa kehamilan. Nah, asuhan antenatal care ya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan. Jadi benar tadi yang disebutkan oleh Anissa Fahira tadi ya. Untuk memantau kesehatan ibu dan janin, mendeteksi komplikasi secara dini, serta mempersiapkan persalinan dan masa nifas. Jadi pada
antenatal care ini nantinya asuhan yang kita berikan itulah tujuannya untuk apa? Mendeteksi secara dini ya, ada atau tidak terjadinya komplikasi. Jadi sehingga apabila sejak dini kita dapat pantau adanya komplikasi sehingga apa? Tidak menimbulkan keparahan ya pada masa kehamilan, persalinan bahkan sampai masa nifas. Nah, dalam kebidanan komunitas, ANC ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan ya, tetapi juga melalui apa? Pendekatan keluarga dan masyarakat. Dalam artian ya, pada saat kita memberikan pelayanan asuhan antenatal care ini ya di komunitas, kita tetap harus melibatkan peran serta keluarga ya, terutama adalah siapa? Orang terdekat ibu, siapa? Suami ya, suami, keluarga, bahkan masyarakat. Nah, itu dia. Nah, apa saja, seperti apa kita melakukan kunjungan rumah? Nah, ingat pada saat di komunitas nanti kita bidan desa gitu ya, kita bekerja di wilayah kerja. Nah, kita harus tahu nih ya, ada berapa ibu hamil ya kan gitu ya. Nah, kemudian untuk pelayanannya sendiri apa? Kunjungan rumah. Ya, kita melakukan apa? Upaya-upaya preventif ya. Upaya-upaya promotif, preventif. Nah, itu yang ditekankan. Kemudian apa? Melakukan kelas ibu hamil. Kemudian melakukan ada apa? Posyandu. Dan bagaimana caranya melakukan pemberdayaan kader kesehatan di wilayah kita bekerja. Nah, itu dia ya. Asuhan yang kita lakukan pada asuhan antenatal care ya, yang dilakukan pada komunitas. Nah, apa tujuannya gitu ya? Apa tujuan asuhan antenatal? Yang pertama, memantau kemajuan kehamilan. Ya, ada kunjungan minimal. Iya kan? Ada kunjungan minimal pada masa kehamilan. Nah, berapa kali? Kalau sekarang ada 4 atau 6? Ada 6 kali ya, itu sesuai dengan peraturan yang terbaru ya. Ada 6 kali. Nah, kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental ibu. Jadi bukan hanya fisiknya saja, tetapi tetap apa? Kita pikirkan tentang apa? Berikan asuhan secara fisikisnya, mentalnya. Jadi ibunya nggak cuma secara fisik saja, tetapi juga mentalnya juga harus siap. Kemudian mendeteksi dini faktor resiko dan komplikasi. Ya, ini adalah salah satu tujuan dilakukan asuhan antenatal care. Ya, jangan sampai ada ibu-ibu hamil yang apa? Tidak terdeteksi komplikasinya. Ya, tahu-tahu apa? Sudah kejang aja. Ya kan, karena apa? Tidak pernah melakukan kunjungan antenatal gitu. Kemudian menyiapkan persalinan yang aman. Apabila antenatal care ini dilakukan ya dengan baik, ya maka akan dengan sendirinya ya akan dipersiapkan persalinan yang nyaman. Karena apa? Ibunya sehat. Ya, siap secara fisik maupun secara psikisnya, ya siap menjalani kehamilannya dan siap untuk menghadapi persalinannya begitu. Kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi sudah pasti, karena salah satu tujuan dari antenatal care tadi adalah apa? Mendeteksi secara dini, ya kan? Ada sedikit aja tanda yang tidak normal sudah pasti akan terdeteksi ya, sehingga apa? Akan dilakukan penata laksanaan lebih dini juga, sehingga komplikasi juga sedini mungkin dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang lainnya begitu ya. Kemudian mempersiapkan ibu dalam pemberian ASI dan perawatan bayi. Nah, jadi antenatal care ini memang sangat penting sekali ya dilakukan dengan baik, dan setiap ibu hamil kita harapkan dapat memperoleh pelayanan antenatal care yang apa? Yang baik pula gitu ya, terjangkau aksesnya ya kan. Kemudian apalagi tersedia pelayanan kesehatannya ya. Nah, jadi kalau sampai ya di komunitas ini kita dianjurkan untuk apa? Melakukan upaya-upaya preventif promotif dengan apa? Salah satunya tadi yang sudah kita bahas tentang kunjungan rumah, kita yang datang jemput bola kalau bahasa kita gitu ya, jemput bola. Jangan kita hanya di posko aja, di posyandu kita saja gitu ya, di
di pustus saja, tapi tidak kalau nggak datang ya udah gitu, salah ya. Pada saat kita di komunitas kita harus lebih aktif lagi ya, melakukan pelayanan di komunitas. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ya untuk asuhan antenatal di komunitas, yang pertama upaya promotif, preventif, ya, kuratif dan rehabilitatif ya. Yang pertama itu adalah promotif ya. Dengan apa upaya-upaya? Memberikan pendidikan kesehatan, memberikan informasi, merubah apa pengetahuan dari ibu-ibu hamil tadi ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, setelah tahu, kita harapkan apa? Berubahlah perilakunya. Untuk apa? Menjaga kesehatan dirinya dan bayinya. Sehingga apa? Diharapkan semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja kita semuanya sehat. Nah, itu ingat ya, upaya promotif yang ditekankan pada saat kita melakukan pelayanan di komunitas tanpa mengesampingkan upaya-upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa saja yang termasuk upaya-upaya promotif? Apa tadi yang saya sudah katakan? Apa saja yang termasuk upaya promotif? Ya, Bella, boleh? Pendidikan kesehatan ibu. Ya, memberikan pendidikan kesehatan ibu hamil. Ya kan, kita tahu bahwa dalam antenatal care kita tuh wajib memberikan apa? Pendidikan kesehatan sesuai dengan apa? Kebutuhan, ya kan? Sesuai dengan masalah. Yang dimana kita tahu bahwa masing-masing trimester kehamilan itu memiliki perubahan fisiologi yang berbeda, sehingga apa? Kebutuhannya, masalahnya, ya kan? Keluhannya itu nanti akan berbeda-beda. Sehingga di sini kita harus mampu nih, ya kan? Memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dialami oleh ibu hamil. Ya, berikan informasi, berikan pendidikan kesehatan agar apa? Dia tahu gitu ya. Tahu tentang apa? Kebutuhannya apa sih, misalnya mual muntah, ya kan? Nah, mungkin ibu-ibu yang nggak tahu nih mual muntah, dia bisa sampai stres loh, ya kan? Nah, Bu, saya selama hamil kok mual muntah terus, nggak bisa aktivitas dan lain sebagainya. Tetapi beda halnya pada saat kita berikan informasi bahwa apa, misalnya mual muntah itu adalah hal fisiologi dalam kehamilan ya, dan itu bisa dikurangi ya keluhannya. Berupa apa? Misalnya kita berikan informasi tentang apa? Pola makan ya, yang sedikit tapi sering. Hindari makanan-makanan yang mengundang apa? Mual, ya kan? Yang terlalu lemah, berbau tajam, kan itu ya. Nah, ini bisa kita informasikan sehingga pada saat diberikan informasi mereka akan lebih percaya diri. Ya kan, ambivalen, ragu-ragu dalam menjalani kehamilan itu juga akan hilang dan lebih positif ya dalam menjalankan kehamilannya. Kemudian ada upaya preventif ya, memberikan apa? Pemberian tablet tambah darah sebagai pencegahan anemia dan pencegahan penyakit menular ya. Nah, di sini ada peran bidan dalam ANC ya, antenatal care di komunitas. Yang pertama, melakukan pendataan ibu hamil. Ini adalah tugas kita. Jangan sampai ada ibu hamil yang berada di wilayah kerja kita tapi tidak terdata. Itu nanti tidak boleh. Jangan sampai terlewatkan. Sudah, itu satu. Ingat ya. Apa yang pertama tadi? Iya, melakukan pendataan ibu hamil. Ya, di wilayah kerja. Kemudian apa melakukan? Iya, kunjungan rumah yang ibu katakan tadi. Jangan kita hanya cuman tunggu di pustu kita gitu ya. Kalau nggak datang ya sudah, berarti dia nggak butuh saya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian apa? Memberikan edukasi
bisa kita lihat, yaitu asuhan intranatal adalah pelayanan kebidanan yang diberikan selama proses persalinan ya, sejak ada tanda persalinan hingga bayi dan plasentanya lahir. Itu adalah cakupan ya dari pelayanan intranatal care. Ya, dalam kebidanan di komunitas, asuhan intranatal ini menekankan persalinan yang aman, bersih ya, serta akses rujukan yang aman, cepat apabila sewaktu-waktu terjadi komplikasi. Nah, ini adalah asuhan ya yang asuhan intranatal yang kita berikan di komunitas. Nah, apa tujuan asuhan intranatal ya? Yang pertama, menjamin keselamatan ibu dan bayi. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan persalinan yang aman, yang bersih, yang nyaman ya buat ibu dan bayi, sehingga apa, menjamin keselamatan ya baik ibu maupun bayi. Kemudian mencegah komplikasi persalinan. Ya, kita harus tahu mana nih batasan-batasan apa normal. Apabila sudah ada tanda ya mengarah ke komplikasi, dengan menggunakan apa kita nanti? Kita sudah pernah belajar partograf ya, apabila sudah mengarah ke garis waspada, nah ini harus tanda kutip hati-hati ya, bersiap-siap untuk rujukan ya kan. Nah, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan standar ya, jangan lupa ini harus kita perhatikan. Kemudian mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, selanjutnya ada tanda persalinan ya, mulai dari kontrasi teratur, kemudian ada keluar lendir bercampur darah, kemudian adanya pembukaan serviks. Nah, ini merupakan tanda persalinan. Selanjutnya ada asuhan kala persalinan. Yang pertama, kala 1 apa? Kala? Iya, apa yang membuka? Serviks ya. Nah, apa yang penting untuk dilakukan? Silakan lakukan apa? Observasi kemajuan persalinan, yang melakukan pemeriksaan ya. Kemudian silakan lakukan pengisian partograf. Pada fase berapa mulai melakukan pengisian partograf? Fase aktif, ya kan? Kala 1 fase aktif. Kemudian lakukan pemantauan DJJ dan melakukan dukungan emosional, ya. Nah, jadi kita tahu nih pada kala 1 sudah pasti ibunya akan merasakan sakit akibat adanya kontraksi. Nah, butuh dukungan emosional ya, dengan nada bicara kita, dengan sentuhan. Nah, itu bentuk-bentuk dukungan emosional yang bisa kita berikan pada asuhan kala 1 persalinan. Kala 2 yaitu kala pengeluaran bayi ya, bimbing ibu meneran, kemudian tolong kelahiran bayi dan bagaimana caranya untuk mencegah trauma jalan lahir. Nah, ini yang dilakukan ya. Kala 3 ini adalah manajemen apa? Pada apa? Kala URI. Yang perlu dilakukan apa yang pertama? Apa yang pertama? Manajemen? Iya, manajemen aktif kala 3. Ada 3 ya kan? Dimulai dari penyuntikan oksitosin, melakukan penegangan tali pusat iya, PTT ya kan? Dan yang terakhir apa? Iya, lakukan masase fundus uteri ya, segera setelah plasentanya lahir itu kan. Nah, lanjut ya, pemberian oksitosin ya, ini dia pemberian oksitosin, penegangan tali pusat terkendali dan masase fundus uteri. Dan kala 4 adalah observasi. Kita melakukan observasi selama 2 jam pertama postpartum ya, pemantauan perdarahan, pemantauan tanda-tanda vital. Baik. Nah, apa peran bidan dalam persalinan di komunitas? Yang pertama, hadirkan pendampingan persalinan. Ya kan? Ini penting sebagai dukungan emosional bagi ibu yang sedang bersalin. Hadirkan keluarga. Silahkan tanyakan pada ibunya ya kan. Ibu ingin didampingi oleh siapa? Ya, oleh suami, oleh ibunya dan siapa? Silahkan ditanya. Kemudian edukasi tanda-tanda bahaya. Ya, kemudian pencegahan infeksi. Kemudian lakukan deteksi komplikasi dan melakukan
terjadi kegawat daruratan. Paham? Paham ya? Oke. Di sini ada latihan ya. Coba boleh saya minta Anissa Fahira ya dibaca latihan soal ya. Yang pertama silakan. Seorang ibu hamil dengan usia kawin 8 bulan dilaporkan warga puskesmas mengalami kejang di rumah. Kejang tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini merupakan kehamilan pertama sehingga kejang adalah A. A. Menyuruh warga segera menuju ibu tersebut. B. Menjelaskan penyebab terjadinya kejang. C. Memberikan obat dan D. Segera melakukan kunjungan rumah didampingi ambulan. E. Menyuruh ibu datang ke puskesmas. Oke, dari contoh kasus ya yang sudah dibaca oleh teman kita. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Apa? Segera melakukan kunjungan rumah didampingi ambulan. Oke, jawaban dari Desma ya adalah D. Kenapa? Alasannya apa, Desma? Alasannya Bu, karena ibu hamil sudah mengalami Ya. Iya, bener ya. Jadi kita langsung datang, nggak nunggu-nunggu ya kan? Langsung datang ya, kemudian siapkan ambulan, langsung lakukan rujukan. Nah, ini adalah salah satu gambaran ya, gambaran tindakan yang kita lakukan, yaitu di sini adalah ibu hamil ya dengan kejang pada saat kita bekerja di komunitas. Ya, oke. Sampai di sini sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, Desma. Itu adalah tentang pencegahan infeksi Bu. Itu apa saja yang dilakukan Bu untuk mencegah infeksi? Oke, tentang persalinan ya di komunitas. Nah, upaya-upaya pencegahan infeksi yang bisa kita lakukan apa saja? Nah, tentunya tetap memperhatikan SOP ya, SOP dalam pertolongan persalinan. Apa saja ya? Tentunya dari kita sebagai penolong nanti kita tetap harus pakai apa namanya APD ya kan, alat pelindung diri. Kemudian kita harus perhatikan alat-alat yang kita pakai itu sudah disterilkan. Jangan lupa apa? Menggunakan handscoon. Buang benda-benda ataupun alat-alat habis pakai pada tempat-tempat sampah yang tersedia. Ya, ada tempat terkontaminasi basah, tempat sampah terkontaminasi kering, begitu ya, tersedia klorin di sana ya. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk pencegahan infeksi. Nah, itu ya. Jadi tetap sama SOP-nya, walaupun kita nanti bekerja di komunitas, SOP untuk pertolongan persalinannya itu tetap sama dalam mencegah infeksi. Ya, tetap menggunakan SOP pencegahan infeksi dengan menggunakan APD ya, memperhatikan alat-alat yang digunakan sudah steril dan membuang alat yang habis pakai ataupun alat yang sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh itu ke tempat sampah yang sudah disediakan. Dan jangan lupa rendam alat-alatnya ke dalam larutan klorin. Paham? Paham. Oke, mungkin itu saja ya. Dan satu lagi ada tugas ya, tugas kelompok. Saya minta kita bagi nanti menjadi 3 kelompok, masing-masing membuat apa ya, tugas diskusi kelompok tentang asuhan kebidanan ya, antenatal care dan intranatal care di komunitas. Saya ingin coba kita nanti bermain peran saja, kita buat role play-nya ya. Silakan siapa yang bertindak sebagai bidan ya, siapa yang bertindak sebagai ibu hamil ataupun ibu bersalin, dan siapa yang bertindak sebagai keluarga untuk memberikan dukungan. Nanti kita di sana bermain peran biar lebih paham lagi ya tentang bagaimana sih asuhan kebidanan di komunitas. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Baik, masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, kalau sudah paham ya tentang materi yang sudah saya jelaskan pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.